Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Umahat. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang sedang sakit atau ada keluarga yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala, dan semoga menjadi pengukur dosa. Kita mulai dulu. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Ya, Alhamdulillah. Kita bahas dulu ke PR yang kemarin ya, halaman 52 dan halaman 53. Kemarin kan kita sudah masuk ke eh, pelajaran yang ke-9, Adar Sutasi, bagian yang al-ba'u. Yang kedua yaitu na'at yang bentuknya adalah ma'rifah. Ma'rifahnya dengan al. Dan juga kita sudah mempelajari kemarin na'at yang kedua. Kalau pada naat yang ma'rifah, naat yang kedua dan terdiri lebih dari satu kata, maka dihubungkan dengan isim mausul yaitu alladzi, ya, alladzi agar sebagai penyeimbang karena naat sebelumnya adalah ma'rifah dengan al. Nah, coba sekarang ke pelajaran selanjutnya ya, yang kita bahas dulu. PR yang kemarin imla fil farogi fi maya bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyati bi al indal luzumi. Jadi ini umahat anak ini mohon diperhatikan kalau pembacaan al. Nah, kan sudah kita pelajari ya al kemarin itu manakah al yang dibaca dan manakah al yang tidak terbaca. Ada al ketemu huruf syamsiah, ada al bertemu huruf Maria. Nah, karena masih ada yang masih kebingungan antara al ini bertemu huruf ini dibaca eh, terbacakah atau melebur. Nah, bisa kembali di murojaah di halaman 19 ya kalau tidak salah. Halaman 19 itu mempelajari huruf-huruf apakah yang termasuk huruf Qamariyah, manakah huruf yang termasuk huruf Syamsiah. Jadi supaya tidak bingung lagi bagaimana pembacaannya ini terbaca al ataukah tidak terbaca atau kalau langsung melebur ke huruf selanjutnya karena masih ada kebingungan ketika membacanya. Nah, jawab di pelajaran Na'at dan Ma'ud sebelum ke PR tugasnya dulu kita merujuk dulu tentang kaidah Na'at dan Man'ut. Apa Na'at itu? Apa Na'at itu teman-teman? Sifati Ustazah. Apa? Mbak Bima? Naat yang mensifati ya. Na'at itu mensifati. Yang disifati disebut apa? Man'ud. Man'utnya. Terus kaidahnya dalam penyusunan Na'at dan Man'utnya bagaimana? Antara Na'at dan Man'ut harus sama dari sisi apa? Dari sisi muzakkar, muannas, Dari sisi jenisnya. jenisnya. Dari segi bilangannya. Dari sisi bilangannya. Ya. Dari sisi nakirah atau makrifah. Dari sisi kejelasannya, nakirau, umum, ataukah ma'rifah, khusus. Terus, kemarin Ya. Anak baru menyebutkan tiga ya. Anak kemarin tidak menyampaikan sama dari sisi itu, bilangannya ya. Oh, dari sisi bilangan itu Sudah, yang sudah Anak sampaikan atau tidak? Karena Anak tidak. Kalau tidak Anak sampaikan, karena kita memang di sini masih mempelajari isim ditinjau dari bilangannya, itu masih kita mempelajari isim yang mufrad, isim yang tunggal. Kemarin masih Tapi dari sisi jenisnya kalau tidak salah Ustazah ya. ya, cuma tiga aja ya. 6 selesai hanya 3. Hanya tiga. Tapi tidak salah juga Ummu Habibah menyebutkan harus sama dari sisi jenis bilangannya, karena memang bilangannya juga harus sama. Cuma tidak Anda sebutkan kemarin karena kita memang masih
mempelajari isim yang mufrad, belum mempelajari isim yang musanna ataupun yang jamak. Nah, tapi tidak mengapa ditambahkan bisa dari sisi kaidah dalam penyusunan na'at dan man'ut itu harus sama dari sisi jenisnya, mudzakkar atau muannas, sama dari sisi kejelasannya, nakirah atau ma'rifah, sama dari sisi kedudukannya atau i'rabnya atau akhiran harokatnya. Dan juga bisa ditambahkan tadi sama dari sisi bilangannya. Nah, coba ini ke pelajaran yang ke tugas yang kemarin. Ana langsung bacakan ya. Ainal mudarrisu. Kak ini Kak, ada beberapa yang masih agak bingung antara naatnya kalau manutnya ma'rifah, naatnya apa ikut ma'rifah juga ya, harus ditambah al. Jadi diharapkan bisa memahami kaidah penyusunannya tadi harus sama. Dan manut itu terletak di awal, baru naatnya. Yang disifati dulu, baru sifatnya. Jadi kalau man'utnya sudah terlihat ma'rifah dengan al, maka naatnya juga harus terbaca ada alnya juga, ada ma'rifah juga dengan al. Ya. Jadi nomor satu ini ainal mudarrisul jadidu gitu ya. Ainal mudarrisul jadidu. Di mana guru laki-laki yang baru itu gitu ya. At-tajirul kabiru fisuki. Pedagang yang besar itu di pasar. Ana talibun. Nah, kalau ini nakiroh. Ya, man'utnya kan nakiroh. Ana talibun qadimun. Saya murid laki-laki yang lama. Jalasat talibul. Jalasat talibul. Nah, ini to alnya tidak terbaca. Ketemu huruf syamsiah. Jalasat talibul jadidu. Khalfa Muhammadin. Murid laki-laki yang baru itu duduk di belakang Muhammad. Manil, ini man ya, bukan min. Manil waladu, manil waladu tawilu alladzi kharajal ana minal fasli. Siapa anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang? Ammarun waladun qasirun. Ammar itu anak laki-laki yang pendek. Faisalun to Faisalun tabibun syahirun. Faisal itu dokter yang terkenal. Liman hadas sariru, liman hadas sarirul maksuru. Milik siapa ranjang yang patah ini? Atau bisa ranjang yang patah ini milik siapa gitu ya. Ada qalamun, ada qalamun maksurun. Nah, kalau yang di atas tadi pakai al maksuru al karena sebelumnya manutnya itu makrifah dengan al. Kalau yang bawah ini yang nomor 9 dia nakiro karena manutnya juga nakiro qalamun ya. Aina sikinul hadu, di mana pisau yang tajam? Di mana pisau yang tajam itu? Terus liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Nah, ini dilihat manutnya ini ma'rifah dan dia mu'annas. Ya. Maka naatnya juga ma'rifah dan mu'annas. Ada tak marbutonya juga. Bukan liman hadhihi sayyaratul jamilun. Jamilu. Tapi jamilatu. Harus mu'annas juga ada tak marbutonya. Jadi milik siapa mobil yang bagus itu ini itu ya. Terus ikro di sini yang nomor ketiga, pamarin yang ketiga. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Ya, yang di ikro ini masih banyak yang agak kebingungan ya. At-talibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Murid laki-laki yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia.
dari Indonesia. Sebenarnya kalau ini mau disingkat atau libu murid laki-laki itu min Indonesia. Karena kalimat intinya itu. Kalimat intinya kan itu. Atau libu ini kan mubtada'nya. Khabarnya mana? Min Indonesia. Sebenarnya kalimat intinya itu. Cuman dia ini disifati. Jadi at-talibu alladzi kharaja minal faslil ana. Yaitu murid laki-laki yang keluar dari kelas sekarang. Ini sifatnya. Ya, sebenarnya kalimat intinya adalah anak laki-laki itu dari Indonesia. Cuman kalimat inti ini diberikan tambahan, yaitu dengan sifat, mensifati murid laki-laki itu. Terus yang kedua, Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ini lil mudarrisi ya. Ini sebenarnya li huruf jar, lam huruf jar lam. Setelahnya ada al-mudarrisi. Al-mudarrisi ini alnya, hamzanya itu hamzah wasalnya itu dihilangkan sehingga digabung antara lam huruf jar dengan lam yang ada di al itu digandeng. Jadi bacanya lil mudarrisi. Jadi ini ada bolehkah seperti itu boleh. Ini ada keringanan keringanan untuk membuang hamzah wasalnya. Jadi lil mudarrisi. Kitab Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja itu lil mudarrisi. Milik guru laki-laki itu. Jadi kalimat intinya mana? Alkitabul lil mudarrisi. Kitab itu milik guru laki-laki itu. Gitu. Cuman disifati kitab tersebut yaitu dengan apa? Alladzi 'alal maktabi. Kitab yang ada di atas meja. Itu sifatnya. Nah, jadi Alkitabu lil mudarrisi. Alkitabu mubtada'nya lil mudarrisi adalah khabarnya. Sifatnya adalah alladzi 'alal maktabi. Alladzi 'alal maktabi. Ini sifatnya. Berarti man'utnya mana nih? Man'utnya mana nih? Kitabu, Ustazah. Alkitabu. Kalau yang nomor satu tadi, mana man'utnya berarti? Man'un at-talibu. At-talibu. Naam. Naam. Yang lainnya bisa dipahami? Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab kita kan sudah mempelajari jumlah itu ada dua macam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu kalimat intinya. Sedangkan tambahannya seperti jar majrur, mudhof mudhof ilaih, seperti naat man'ut ini adalah tambahan. Kalimat intinya adalah bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, sekarang yang ketiga, liman hadzal qalamul jamilu alladzi 'alal maktabi. Kalau seperti ini al-jamilu. Nah, ini kenapa kok naatnya ini al-jamilu? Karena dia man'utnya al-qalamu itu muzakkar. Beda dengan yang nomor 11 tadi ya, di tamarin kedua yang di atasnya tadi. Yang di atasnya tadi, sebentar. Kok Ana lupa tidak share. Ini ya. Jadi beda dengan yang di nomor 11. Kalau nomor 11 tadi kan jamilatu. Nah, dia mu'annas. Karena apa? Karena man'utnya mu'annas. As-sayyaratu. Tapi kalau di yang nomor 3 di tamarin Iqra yang ketiga ini, dia al-jamilu. Kenapa? Karena man'utnya al-qalamu. Itu mudzakkar. Jadi harap diingat antara naat dan man'ut harus sama. Sama jenisnya, sama bilangannya, sama jumlahnya, sama i'rabnya. Maksudnya i'rabnya itu kedudukan akhir harokat harokatnya. Apa deh? Cek, 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 cek. Sebentar.
Ini ya. Jadi coba diperhatikan. Nomor 3 ini. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Nah, al jamilu yang ini mudzakkar. Kenapa? Karena mengikuti man'utnya. Kan ini man'utnya al qalamu. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Milik siapa kok pena yang bagus ini yang di atas meja? Coba. Yang di sini ini al jamilu ini naat, naat yang pertama. Naat yang kedua mana nih? Alladzi. Alladzi 'alal maktabi. Alladzi 'alal maktabi. Ini adalah naat yang kedua. Ditambahi alladzi. Kenapa? Untuk menyeimbangkan ini al semuanya, ma'rifah semuanya. Jadi yang kalau ini kalau kita membaca hanya liman hadzal qalamul jamilu, itu aja sudah cukup. Sudah cukup, Bu? Tidak? Sudah bisa dipahami tidak? Kalau kita misalkan ini apa, bercakap-cakap secara langsung ya. Karena ini kan ditambahi sifat yang kedua karena ini dalam bentuk teks ya. Misalkan kalau kita berbicara secara langsung seperti anak bertemu Muhabibah, anak tanya liman hadzal qalamul jamilu, sudah mencukupi ya. Itu sudah merupakan kalimat sempurnanya. Milik siapa pena yang bagus ini? Anak tanya ke Muhabibah, sudah mencukupi. Tapi di sini diberikan sifat lagi yang kedua, yaitu alladzi alal maktabi. Karena ini berupa teks yang ada di atas meja. Misalkan kalau kita bertemu secara langsung, kita bercakap-cakap secara langsung, terus kita mau menanyakan liman hadal qalamul jamilu, milik siapa pena yang bagus ini? Nah, sudah mencukupi sebenarnya dengan satu naat saja. Gitu. Jadi ini uh, naatnya ada dua ya. Jadi kalau ada dua naat, maka naat yang kedua itu ditambahi dengan alladzi dulu. Ini pakai alladzi karena dia ini mudzakkar semuanya. Ya, nanti ada pelajaran alladzi ini yang artinya yang. Ya pakai alladzi karena ini mudzakkar semua. Man'utnya mudzakkar, al-qalamu, naatnya mengikuti man'utnya harus juga mudzakkar. Maka ini huruf penghubung dimunculkan isim untuk menghubungkan sifat yang selanjutnya juga harus pakai yang mudzakkar allazi. Karena ini nanti ada jenis muannasnya juga allati, tapi nanti insya Allah di pelajaran yang ke berapa? Ke 11 ya. Pelajaran ke 11 insya Allah kalau tidak 15. Jadi yang keempat, al-baitul ini yang keempat banyak yang agak bingung ya. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar itu yang di jalan itu milik menteri. Kalimat intinya mana nih berarti? Sebenarnya tanpa diberikan sifat. Al-baitul kabiru lil waziri gitu ya. Al-baitul kabiru lil waziri itu sudah mencukupi sebenarnya. Al-baitul kabiru rumah yang besar itu lil waziri milik menteri. Al-baitu ini sebagai mubtada'nya juga sekaligus dia man'utnya. Kenapa? Karena ada disifati dia. Mana sifatnya? Al-kabiru. Naat yang pertama lil waziri ini sebagai khobarnya milik menteri. Lil waziri penulisannya sama seperti lil mudarisi asalnya al waziri gitu ya, cuman hamzah wasalnya dibuang sehingga lam huruf jar lam ini bisa tergabung dengan lam yang ada pada kata al waziri. Untuk penulisan lil mudarisi sama lil waziri ini bisa dipahami atau tidak? Apa butuh dituliskan di papan, teman-teman? Sudah bisa membayangkan, sudah bisa ada bayangan atau tidak? Insyaallah Ustazah. Yang lainnya,
diam saja? Nggak paham ya berarti ya? Insya Allah Ustazah. Insya Allah, Insya Allah. Ustazah. Baca. Nah, misalkan kalau ada kebingungan atau apa cara penjelasan Anak masih membingungkan, tidak mengapa di apa melambaikan tangan, izin apa Ustazah, Anak masih belum paham, tidak mengapa. Tidak perlu malu juga untuk bertanya. Ya, jadi sekarang Ustazah izin bertanya. eh, apa nih? Kalau untuk menentukan naat man naat manutnya pakai ma'rifah atau nakiro itu gimana, Ustaz? Atau artinya sama aja gitu? Kenapa? Untuk menentukan, Untuk kalau iya, menentukan naatnya berarti langsung lihat saja manutnya. Kalau manutnya, manutnya, maksudnya manutnya ini bagaimana kami apa bisa memakai manut itu yang ma'rifah atau nakira begitu ya? iya. Ya berarti lihat ke penyusunan kalimatnya. Misalkan kalau kita mau membuat kalimat, kita bahasa Indonesia kan dulu. Misalkan kalau di tamarin yang kedua tadi kan, nomor 3 kan ana thalibun qadimun. Jadi harus kita apa pelajari pahami dulu susunan mubtada dan khabarnya. Kalau ana ini sebagai apa? Kira-kira isim domir. Isim domir ini kan isim ma'rifah. Berarti dia sebagai apa? Mubtada, Mubtada. Berarti kalau mubtada berarti kita tinggal cari khobarnya. khabarnya. Kalau khabar itu isimnya ma'rifah atau nakiro? Nakiro ya, Ustaz. Ya, nakiro berarti kalau nakiro tidak pakai al. Iya, perakhiran Oh, tanwin. Kan sudah kita pelajari di pelajaran ketiga ya, antara uh, isim ma'rifah yang ma'rifahnya dengan al. Kalau sudah ada al, maka dia ma'rifah. Kalau tidak al, maka dia berakhiran tanwin dan dia disebut isim nakiro. Gitu. Jadi kita harus pahami dulu susunan kalimatnya. Terus kan, lah, kalau di sini yang nomor duanya, at-tajirul kabiru Fisuki. Kita pahami dulu kalimatnya. Jadi kayak supaya kita tahu kenapa kok di sini manutnya memakai al dan yang di kalimat lain kok tidak pakai al. Kita harus pahami dulu makna kalimatnya. At-tajirul kabiru fisuki. Berarti pedagang yang besar itu di pasar. Kita harus tak cari tahu. Kan kita ini kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah. Oh, ini diawali dengan isim. Isim kan ya at-tajir itu ya. Kan nggak mungkin fiil ya. Isim atau fiil? At-tajiru. isim, Ustazah. Isim. Ciri-cirinya dia bisa terlihat dari dilekati dengan al. Ya, berarti dia isim. Isim yang dilekati dengan al terletak di awal kalimat. Berarti dia kira-kira kedudukannya sebagai apa? Isim dilekati Ustaz, dengan al itu adalah isim ma'rifah. Terletak di awal kalimat. Berarti dia kira-kira kedudukannya sebagai apa? Ada. mubtada. Mubtada. Berarti dia mubtadanya ya. Terus ada kabirun. Kabirunnya ini pakai al atau tetap al kabiru atau kabirun. Harus pakai Kabiru. al kabiru. Gitu ya. Bukan kabirun. Kenapa kok tidak kabirun? Karena secara makna tadi kita terjemahkan bagaimana? Pedagang yang besar itu berarti pedagang ini dia disifati atau tidak? Ya, Sifatnya berarti yang mana? kabir. Al Al-kabir. kabiru itu tadi ya. Dia mengikut berarti kalau al-kabiru sifatnya man'utnya mana? Oh, ini kabir. Kata biru. At-tajiru. Loh, Ustazah tadi katanya at-tajirunya mubtada. Kok sekarang jadi man'ut? Isif. Tidak mengapa satu kata menduduki lebih dari satu kedudukan. Tapi kita harus tahu manakah kedudukan utamanya. At-tajiru itu kedudukan utamanya adalah sebagai mubtada. Tapi karena setelahnya ada kalimat al-kabiru, berarti artinya pedagang yang besar itu, gitu. Berarti dia disifati. Oh, berarti al-kabiru itu naatnya. Maka kalau sudah ada naatnya, kita sudah pahami dari sisi maknanya, dia itu disifati, maka kita cari
manakah yang disifati? Ya nggak ada lagi selain jiru. Maka jiru ini dia kedudukannya selain sebagai mubtada wahwa man'ud dan dia juga sebagai man'ud. Lalu kalau sudah ada khobar, mubtadanya sudah ada, terus disifati, kan kita butuh khobar. Khobarnya mana? Fisuki. Hah? Al-kabiru apa fisuki? Fisuki. Fisuki. Kenapa kok fisuki yang jadi khobarnya? Kenapa kok fisuki yang jadi khobarnya? Dia apa? Kenapa? Jar, jar majrur. Betul. Rajar majrur Awal jumlah. sibahul jumlah. Ya. Karena yang pertama kalau kita mau memahami dia kenapa kok yang jadi khobarnya adalah fisuki karena yang menunjukkan penjelas pengkhabaran dari mubtada adalah fisuki. Kan secara terjemah tadi adalah pedagang yang besar itu. Kenapa dengan pedagang yang besar itu? Di pasar. Gitu ya. Berarti yang menunjukkan pengkabaran atau keterangan atau penjelas dari mubtada'nya adalah Fisu. fisuki di pasar. Secara yang pertama harus kita pahami tersebut untuk mengetahui manakah kabarnya kita harus pahami maknanya dulu. Oh, yang menunjukkan penjelas dari mubtada adalah kalimat di pasar. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kita ketahui, oh ini susunan jar majrur. Berarti dia masih boleh menjadi khobar. Khobar mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad. Hah? Mufrad. Ghairu mufrad. Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ya, dia khobar yang ghairu mufrad, syibahul jumlah dengan susunan jar majrur. Sudah terlupakankah dengan khobar ghairu mufrad bentuk syibahul jumlah susunan jar majrur dan atau susunan dorof mudhof ilaih? Atau Zah. terlupakan atau masih bingung? Atau anak penjelasannya agak terlalu cepat? Jadi gitu ya. Jadi kita memang kalau mau mengetahui kedudukan kata tersebut, kita terjemahkan dulu. Atau kalau kita mau membuat membuat kalimat dalam bahasa Indonesianya dulu. Jadi kita bisa menyusun, oh ini susunan apa ya? Nah, jadi kalau kita mau mengetahui manutnya ini pakai ma'rifah atau ataukah nakiro, ya kita harus tahu kita mau membuat kalimat dalam bentuk yang bagaimana. Ya. Dari sini Kalau bisa dipahami atau masih ada kebingungan? kalau yang nombor satu tu macam mana Ustazah? Kalau Aina Mudarisun dia boleh tukar macam tu? Kenapa? Ai- Kalau yang nombor satu tu Aina Kenapa? Mudar kalau contohnya dia buat yang apa tu? Makrifah kan? Iya, maksudnya di sini al-mudarisunya maksudnya. Ha, kalau nanti ada yang bisa jadi Aina Mudarisun macam tu boleh? Boleh. Coba dipahami. Ini kalimatnya. Ini kalimatnya sudah pernah keluar. Aina ini di pelajaran Adar Surabi, pelajaran huruf jar majrur pada kalimat Aina Muhammadun. Aina di situ sebagai apa coba? Aina ini apa? Isim apa ini? Difaham. Isim Isim istifham. isim istifham mabni atas fathah. Menduduki keadaan apa nih? Khobar Rob. muqaddam. Menduduki Rob. menduduki keadaan Rob. Khobar muqaddam. menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam Muqaddam. sebagai khobar yang didahulukan. Maka isim setelahnya itu al-mudarrisu kira-kira sebagai apa? Oh, mutada muakhar. Mubtada muakhir. Kalau mubtada bolehkah nakiro? Tak boleh, mesti makrifah. Nah, berarti harus dikasih al. Al.
Nah, hanya saja di sini diberi lanjutan tambahan dengan naat. Apa naatnya? Jadi Al-jadidu. Tidak boleh jadidun. Ainal mudarrisu jadidun. Bolehkah? sudah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Saya ingat mubtada mu'ahar. jawabannya bukan karena mubtada muakhar. Kenapa naatnya harus al-jadidu? Tidak boleh jadi Karena anaknya Mengikut al-mudarris. manutnya. karena Mengikut manutnya Maksudnya mudarris. bagaimana? Mengikuti Karena manut. maksudnya al-mudarris. Mengikuti al-mudarrisu. Jadi manutnya yang mana nih? Manutnya mana berarti? mudarisu. Al-mudarris. Al-mudarrisu ya. Naam. Jadi al-mudarrisu itu adalah mubtada muakhar juga sebagai man'ut. Manut. Gampangannya kan kita memahami kan maknanya ainal mudarrisu al-jadidu di manakah guru laki-laki yang baru itu? Berarti yang baru adalah naatnya, berarti yang disifati mana nih? Kan yang baru itu kan sifatnya. Yang baru ini mensifati siapakah? Berarti kita cari yang disifati siapa? Al-mudarrisu. Dan perlu diingat-ingat tidak mengapa. Kan itu sudah kedudukannya sebagai mubtada muakhar Ustazah. La ba'sa bih. Tidak mengapa dia punya kedudukan double. Jadi al-mudarrisu dia sebagai mubtada muakhar dan dia juga sebagai man'ut. Kedudukan utamanya adalah sebagai mubtada muakhar. Hanya saja karena dia ada disifati, maka dia juga sebagai man'ut yang disifati. Jadi kalimat intinya adalah ada khobar, ada mubtada. Selain itu ada mudhaf ilaih, ada jar majrur, ada naat dan man'ut. Itu adalah tambahan untuk kalimat intinya. Ukti Nur Aini bisa dipahami kah? Atau masih bingung? Izin tanya lagi ya Ustazah. Yang nomor 3, Tamarin yang 2 itu yang ana, tolibun, kodimun. Itu kan yang ana, ada nggak? Ya, Benar. Berarti kalau yang hobarnya tolibun, kodimun. ya, ya. Oke. Oh. Murid Yang yang nomor yang nomor 2 itu berarti uh, at- atajiru ya Ustazah mubtadanya. ya. Eh, apa atau Bentar, atajiru kodiru? Anatolibun. Sebenarnya dari tolibun ini dia sudah sebagai khobar. Hanya saja khobarnya disifati. Jadi khodimun cukup sebagai. Oh, berarti khobarnya tolibun, kodimun gitu nggak Ustazah? Kalau Berarti ana diceritakan. mubtada, tolibun khobar, khodimun naat. Jadi tolibun ini Oh, khobar wa man'ut. Dia khobar juga sekaligus oh, man'ut. Khodimun. oh. Dek, hati-hati. Ya, kena kita pasang ini. Kapan ya? Ana sambil ngomong soalnya. Terus lanjut yang tadi ditanyakan sudah bisa dipahami bagaimana menentukan manutnya itu ma'rifah dan nakirah? Sudah Ustazah, insya Allah sudah. Ya, jadi harus kita pahami dulu kita membuat kalimat yang bagaimana. Kita tulis saja dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Sekitar pelajaran yang materi yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-9 ini. Nah, untuk yang di Iqra pelajaran tamarin yang ketiga ada pertanyaan? Ana lanjutkan dulu ya. Tadi sampai di nomor 4 tadi ya. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar itu yang di jalan itu lil waziri. Kemarin banyak yang di kada kafat fi dzalika syari'u. Penyebut baik masih bingung cara penyebut asyari'u atau asyuru'u. Nah, ini secara pelafatan syari'u. Tapi di sini dia dibaca syari'i. Kenapa kok kasroh Ustazah? Kenapa kok dibaca jar? Karena dia sebelumnya mengikuti zalika. Zalika ini sebelumnya ada huruf jar. Ya, zalika ini sebelumnya kan ada huruf jar. Amalan. Amalan dari huruf jar itu apa? Konsekuensi dari huruf jar itu apa? Kasroh akhirnya. Ya,
menjadikan isim yang terletak setelahnya harus jar, menjadi isim majrur. Harus harus apa berbunyi iya. Sedangkan zalika ini zalika isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk jauh, untuk mudzakkar atau muannas. Muzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar, mudzakkar ya, untuk mudzakkar. Dia mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni atas Fathah. fathah. Karena dia mabni, maka dia tetap zalika. Gitu ya. Tidak bisa jadi zaliki. Padahal di depannya ada huruf jar fi. Nah, terus kenapa kok asyari'u ini dibaca asyari'i? Karena dia mengikuti kalau ada isim isyarah. Jika ada isim isyarah, setelahnya ada isim ma'rifah ini pelajaran yang ke Adar Susamin, pelajaran yang ke-8 tadi ya. Asyari'u ini juga salah satu tawa. Ada suara. Ada suaranya ya. Apa ya? Apa Nana terpental keluar ini? Suara Nana sudah bisa terdengar? Naam, Ustazah. Sudah Hmm, saja. Alhamdulillah. Nah, jadi Ana ulang ya. Untuk yang nomor 4 ini tadi pada kalimat asyari'i masih bingung atau bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Bisa saja. Mengikuti isim isyarah yang ini ya. Iya. Karena zalika ini adalah mabni, dia tidak bisa terlihat majrurnya dengan kasroh. Tapi kalau asyari'i ini dia adalah isim yang mu'rab, bisa asyari'u, bisa asyari'i. Terlihat majrurnya dengan kasroh.
Jadi dia alasannya kenapa kok dibaca kasroh? Karena dia adalah badal, badal pengganti dari apa? Isim isyarah. Jadi kalau badal itu sama dengan naat, mengikuti dari sisi harokatnya juga. Hanya saja karena dalika ini adalah mabni, tidak bisa terlihat majrurnya dengan kasroh. Tapi kalau asyari'i bisa terlihat majrurnya dengan kasroh karena dia mu'rob, isim yang mu'rob. Masih ingat ya antara isim mabni dan isim yang mu'rob? Masih ingat teman-teman? Teman-teman? Mabni itu yang tetap, kalau yang murab yang berubah ya Ustazah. Ya, kalau berubah tetap atau berubah apanya nih? Berubah harokat akhirnya itu ya Ustazah. Nah, nah, kalau mabni itu berubah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Tapi kalau mabni tidak bisa berubah. Keadaannya tetap selamanya akan seperti aslinya. Ada dalika, bagaimanapun kedudukannya, dia akan tetap seperti itu kondisinya. Dalika, seperti kalau kita seperti ini ya, diawali huruf jar fi dzalika, tidak bisa fi dzaliki atau min dzaliki gitu, enggak bisa min dzalika gitu ya. Kalau murab ya tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Nah, jadi ini lil waziri, ini susunan jar majrur sebagai khobarnya dari sebagai khobarnya. Jadi al baitu ini mubtada'nya, al kabiru ini naatnya yang Afwan, dimatikan dulu mic-nya. Mungkin Ummu Arifah suka sama siapa tadi? Nah, dimatikan dulu supaya lebih terdengar jelas. Jadi al-baitu mubtada'nya al-kabiru ini adalah naat yang pertama, alladzi fi dzalika syari'i itu naat yang kedua, lil waziri ini khobar ghairu mufrad, bentuk sibul jumlah susunan jar majrur. Bisa lanjut ke nomor yang kelima atau masih ada kebingungan dari nomor 1 sampai 4? Nomor 5, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ini kalau dijadikan mubtada khobar saja bagaimana kalimat intinya? Yang mana? Yang mana teman-teman? Kan artinya ranjang yang di kamarnya Khalid itu patah. Jadi kalimat intinya bagaimana kalau kita buat susunan mubtada khobar saja? Sariru maksuru. As-sariru maksurun. Itu sudah cukup. Ranjang itu patah. Hanya saja di kalimat ini diberikan sifat. Sifat. Sifatnya yang mana? Sariru. Sifatnya yang mana? Sifatnya allazi fi ghurfati. Alladzi fi ghurfati Khalidin. Ranjang yang patah yang di dalam kamarnya Khalid maksurun. As-sariru sebagai apa? Sariru man'ut. Kedudukan utamanya dulu sebagai apa? Man'ut itu kedudukan sampingannya. Mubtada. Mubtada. Berarti juga sekaligus sebagai man'ut. Terus alladzi, naatnya Allazi yang mana berarti? Alladzi, naatnya Alazina fi ya. ghurfatin Yang khalid. naatnya yang mana nih? ah, Naatnya yang mana nih? Sifatnya yang mana? Alladzi fi ghurfati. sifatnya Sudah. Sifatnya alladzi saja atau alladzi fi ghurfati atau alladzi fi ghurfati Khalidin? Allazi fi ghurfatin. الذي في غرفة خالد. Alladzi fi ghurfati Khalidin itu sifatnya. Maksurun berarti sebagai apanya? Khabar dan Oh, sebagai khobarnya. خبر khabar. أنشأ. Sebagai Nah, ini khobarnya saja. Nah, naatnya ini sendiri kalau dijabarkan berarti alladzi ini adalah isim mausul.
Fi huruf jar ghurfati. Berarti sebagai apa ghurfati? Kalau sudah ada huruf jar. Majrur. Majrur. Isim, Majrur. isim majrur karena huruf jar fi. Jar. Khalidin. Kenapa kok dibaca Khalidin? Kok enggak Khalidun? Ada Mengikuti fi di depannya. Hah? Ada fi di depannya? Disamakan dengan yang di atas. Fi dzalika syari'i. mengikuti isim isim selanjutnya. Mengikuti isim selanjutnya. Isim selanjutnya berarti maksurun. Ini dibaca rafa. Sebelumnya. Ghurfati. Ada yang lain? Coba ini. Di dalam kamarnya Khalidin. Mudhof mudhof ilaih Ustazah. Oh, mudhof. Oh iya. Mudhof ilai. Fi huruf jar ghurfati isim majrur wa huwa mudhafun. Dia sebagai mudhaf. Khalidin mudhaf ilainya. Coba sambil diperhatikan. Biasanya kalau ada huruf jar seperti di nomor 2 ini, Alkitabul ladzi alal maktabi. Kalau setelah huruf jar biasanya isimnya setelahnya itu kan makrifah ya, ada alnya ya. Seperti ini juga minal fasli. Ini juga al fasli. Kalau Indonesia ini sudah tidak ada al Indonesianya ya, sudah bisa dimaklumi dia adalah nama tempat, nama negara, dia juga makrifah tanpa al. Sama seperti Khalidin, dia isim makrifah juga. Kalau dia min apa huruf jar ini biasanya setelahnya isimnya isim majrurnya ini pasti ada alnya. Tapi di sini kenapa kok tidak fi ghurfati kok tidak ada alnya? Kenapa? Karena makrifah ini nama isim Karena alam sebagai mudhof. makrifah kan ini ya Ustaz. Khalid. Mudhof. Sebagai Nah, mudhof. ada yang jawab mudhaf? Mudhof tidak bisa al. Naam. Karena ghurfati ini selain kedudukannya sebagai isim majrur, dia sebagai mudhaf. Mudhof. Dan mudhaf itu tidak boleh ma'rifah. Tidak boleh ada alnya. Ya. Fi ghurfati Khalidin. Khalidin sebagai mudhaf ilaih. Kalau kaidahnya mudhaf ilaih bagaimana? Mudhof ilaih. Mudhaf tidak boleh ma'rifah. Tidak boleh berakhiran tanwin. Kalau mudhaf ilaih, Boleh Majrur. hmm? tetap Mudhaf tak Majrur. harus berakhiran majrur. Dia sebagai boleh. isim majrur. Mudhaf ilaih pasti majrur. Terus Ya. selain itu harus ma'rifah. Kalau Khalidin ini sudah ma'rifah belum? Sudah. Sudah. Dari mana kita tahu kalau dia isim ma'rifah? Kan isim alam Ustaz. Nah, Dari 7. alhamdulillah. Ini yang maksud yang ana mau antuna memahami. Jadi tidak sekedar menghafal, jadi sudah memahami dari setiap kaidah. Sehingga kita ketika menyusun kalimat yang dari bahasa Indonesia dibahasa Arabkan sudah bisa menyusunnya. Apakah ini pakai al, apakah ini berharokat fathah, atau berakhiran jar, atau berakhiran rofa, seperti itu. Ya, jadi as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun, ranjang yang di kamarnya Khalid itu patah. Gitu ya. Dari 5 kalimat ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa memahami semuanya? Tidak mengapa? Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Kalau yang mau latihan mengirab bisa diirab sendiri ya secara lengkap supaya di bukunya mungkin dari yang pertama atau ibu ini adalah isim marfu mubtada alladzi isim mausul. Ini tidak Anda jelaskan apa isim mausul itu tidak. Nanti insya Allah ada tempatnya sendiri. Ini saja ini sebagai penyeimbang dari
man'utnya yang ma'rifah, man'utnya yang ma'rifah dengan disifati naat yang lebih dari satu kata, maka dikeluarkanlah, diseimbangkan dengan isim mausul al-ladzi ini. Supaya sama-sama berawalan al naatnya. Karena kaidahnya kan harus sama ya antara naat dan man'ut. Jadi, khoroja, khoroja ini fi'il. Fi'il apa nih? Fi'il apa nih khoroja? Fi'il madi ya. Fi'il, gitu. Cukup fi'il aja. Kita belum mempelajari fi'il soalnya. Min, huruf jar, al-fasli, isim majrur, al-ana. Ini apa al-ana tadi? Kemarin? Apa? Dorof zaman. Dorof. Ya, dorof zaman, keterangan waktu. Min, huruf jar, Indonesia, isim majrur. Gitu, bisa. Nah, sekarang di bawahnya yang di bawah kotak. Ini baitu, baitun, jadidun. Artinya rumah yang baru. Baitun ini man'utnya, jadidun ini na'atnya. Na'tun. Jadi, kalau secara kaidah kita pelafatannya ini adalah pelajaran materinya na'at dan man'ut. Tapi secara penulisan adalah man'utnya dulu, baru na'atnya. Karena kembali pada kaidah yang sudah kita pelajari. Na'at itu adalah isim pengikut. Maka kalau sebagai pengikut biasanya letaknya di belakang. Tidak di depan. Kalau pengikut kan mesti di belakang ya. Karena mengikuti dia. Kalau di depan ya memimpin. Ya, jadi secara pelafatan na'at dan man'ut. Tapi secara penulisan merujuk pada kaidahnya bahwasanya na'at itu adalah isim pengikut. Maka dia terletak di belakang. Mengikuti man'utnya. Dan man'ut ini bisa memiliki kedudukan yang selain man'ut ada punya kedudukan utama seperti tadi yang sudah kita bahas. Seperti at-tajirul kabiru. At-tajiru adalah kedudukan utamanya adalah mubtada. Karena dia disifati, maka dia juga sebagai man'ut. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Karena terlalu cepat kah? Mutara, muarifah, muabid, umukham ini tani ya? Bisa memahami kah? Ya, Ustazah. Jadi lanjut ya. Di bawah ini al-kalimatul jadidah. Kalimat kata-kata yang baru. Al-maktabatu. Apa al-maktabatu? Perpustakaan. Al-ana sekarang. Al-mirwahatu apa Kipas. itu? Kipas. Kipas. Terus al-mustawsafu apa? Klinik. Klinik. Al-madrasatu sanawiyatu apa? Al-madrasatu sanawiyatu. SMP apa SMA. SMA? SMP apa SMA? SMA. SMA. Kalau SMA ini mengikuti di Arab ya. Kalau SMP Al-Madrasatul Wusta, kalau SD Al-Madrasatul Ula. Al-Waziru Menteri. apa? Menteri. Iya. Syahirun Terkenal. Adun Tajam. Tajam. Alhamdulillah. Semakin bertambah kosakata kita mufradatnya. Nah, ini ya, halaman ini. Sekarang kita masuk ke Adarsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Masih semangat untuk ditambah pelajaran yang materi yang ke-10? Semangat, Ustazah. Yang jawab cuma satu doang nih. Semangat, Ustazah. Semangat Ustazah. Sudah memanas atau belum kepalanya? Belum, Ustazah masih bisa, Ustazah insya Allah.
Masih bisa. Musaladin. Alhamdulillah. Yang lainnya? Insya Teh Allah Ani masih bisa. eh, masih bisa? Teh Insya Ani Allah, bisa mengikuti? Insya Allah Ustazah. Sedikit-sedikit. Ya, tidak mengapa. Kalau ada kebingungan, tidak ada kebingungan, Teh Ani. Jadi Eh, apa gitu? sih Ustazah, mungkin karena kan yang tertinggal itu ya yang mudof ilaih kayak gitu. Jadi melihat lagi rekaman Ustazah sama catatan gitu. Oh, Mengingat, ya, Alhamdulillah. Ya, semoga Allah beri kemudahan dan kesabaran, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. amin. Ya Sama Rob. ilmu bahasa Arab ya. Nah, kita lanjut ke Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Ad-Darsul Ashir ini materinya tentang apa? Ini materinya adalah eh, mudhof ilai yang berupa domir. Kalau kemarin kita di pelajaran berapa? Mudhof ilai. Pelajaran Pelajaran berapa, ke Pak? Hah? pelajaran kelima. Pelajaran kelima, kita mempelajari mudhof, susunan mudhof ilai. Mudhof ilainya berupa isim dohir. Maksudnya isim seperti apa? Kitabu Muhammadin. Kitabnya Muhammad. Muhammad ini kan mudhof ilainya ya. Nah, di sini ada Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10, kita mempelajari mudhof ilainya berupa domir, berupa kata ganti orang. Sejauh ini dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran ke-9 sudah ada berapa domir yang sudah kita temui? Beberapa domir yang sudah kita temui dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Huwa, hiya, Apa saja? Domir? Huwa, domain hiya, ana, hiya, anta. Huwa, hiya, anta, anti. Anti sudah Anta. keluar kah? Anti? Belum. Anta. Oh, belum. belum. Tuh. Ana, Anta. Sudah? Atau ada lagi? Baru 4 ya. Dua, iya, anak, anta. Ini di pelajaran keempat ya. Banyak keluarnya ana, huwa, anta. Di pelajaran yang keempat. Ketika mempelajari huruf jar. Siapa jar majrur. Nah, jadi di sini kita baru mendapati 4 domir, yaitu ana, huwa, iya, anta. Anta, iya. Ya. Di mana semua keempat domir ini, baik ana, huwa, anta, dia, ini adalah isim domir rofa munfasil. Kemarin sudah anda kasih catatan ya pada pelajaran yang keempat agar surabi ketika mempelajari jar majrur Sudah. ya apa khobar di dalam bentuk sibul jumlah itu kan ada lembaran yang berupa domir ya. Iya, ada Ustazah, ada. Yang lainnya sudah di print semua. Ana belum Ustazah. Bisa dicek di grup ya. Nanti ada dokumen bisa dicek di grup. Sebentar, anak carikan. Yang lainnya sudah megang lembarannya. sudah Ustazah. Ana catatan Ustazah. Kenapa? Ana hanya mencatat, tidak memprint. Oh, tapi sudah dicatat ya. Sudah Ustazah. Tidak mengapa, baik dicatat ataupun di print, setidaknya sudah ada pegangan. Supaya tidak bingung nanti kalau kita dapat pegangan. Hmm. Ini ya, terlihat ini. Ini bagi yang belum ngeprint. Jadi isim domir, Anda jelaskan dulu isim domir. Isim domir ini kan terbagi menjadi dua. Jadi di dalam bahasa Arab, kata ganti, itu kata ganti orang itu sangat banyak.
Beda dengan kalau di dalam Indonesia ya. Kalau di Indonesia paling ada saya, kamu, dia, mereka, kalian. Gitu ya. Kurang lebih ada 6. Saya, kamu, dia, kalian, mereka, gitu ya. Anda, gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ini banyak. Jadi isim domir ini termasuk isim makrifah, ya, termasuk isim makrifah. Dia ada terbagi menjadi 2. Ada domir. Nah, ini ada isim domir itu terbagi menjadi 2. Ada domir dohir, ada domir mustatir. Domir dohir itu domir apakah yang dimaksud? Domir dohir itu domir yang terlihat. Maksudnya terlihat itu dia tertulis sehingga kalau tertulis itu terlihat dan terbaca. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi, ana, huwa, anta, ya. Nah, itu kan tertulis ya, sehingga bisa kita lihat. Sehingga kalau sudah terlihat, bisa kita baca. Yang kedua ada domir mustatir. Domir mustatir itu ada domir yang tidak tertulis, sehingga terlihat, sehingga tidak terbaca. Nah, tapi ini Ana skip dulu. Ana simpan dulu, tidak Ana jelaskan. Karena kita belum masuk ke ranah ini. Kita masih membahas domir dohir. Domir dohir ini ada terbagi menjadi 2 lagi, yaitu domir munfasil, yaitu domir yang terpisah. Maksudnya terpisah bagaimana? Dia bisa berdiri sendiri tanpa disambung dengan, baik disambung dengan isim, baik disambung dengan fiil, ataupun disambung dengan huruf. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Seperti contohnya Pak, ana huwa anta hiya tadi. Dia bisa berdiri sendiri tanpa perlu ditopang atau disambungkan dengan yang lainnya. Dengan isim lain, atau dengan fiil, atau dengan huruf. Yang kedua, jenis kedua dari isim domir doir adalah domir muttasil. Domir yang bersambung. Domir yang bersambung. Nah, kalau di pelajaran yang keempat, ini kan ada muncul domir munfasil ya. Domir munfasil. Domir munfasil sendiri ini terbagi ada 2. Cuman di catatan Adar Surabi ini baru dimunculkan 1 jenis. Jadi domir dohir munfasil ini ada 2 macam, yaitu yang pertama domir dohir rofa munfasil yang bisa antuna lihat di sini ada 14, mulai dari huwa umahum, hiya umahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini disebut domir dohir rofa munfasil. Domir dohir adalah domir yang terlihat, terbaca. Domir dohir yang terlihat, tertulis, dan terbaca. Rofa, dia menduduki keadaan rofa. Munfasil, dia terpisah. Maksudnya terpisah itu dia bisa berdiri sendiri tanpa disambung dengan isim lainnya atau dengan fiil atau dengan huruf. Jadi 14 domir ini yang antuna lihat, huma, huwa, huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu, ini adalah domir dohir yang menduduki keadaan rofa. Makanya disebut domir dohir rofa munfasil. Makanya dia bisa menjadi mubtada. Kan mubtada kan dia ma'rifah, harus rofa. Meskipun di sini rofanya tidak terlihat. Karena isim domir ini adalah isim yang mabni. Selamanya keadaannya akan tetap huwa ya huwa, huma ya huma, ana ya ana, nahnu ya nahnu. Nggak bisa huwa ketika di apa kedudukannya nanti apa menjadi apa bisa berubah menjadi hui, tidak bisa. Yang selamanya akan mabni tetap menjadi dua. Nah, ini keadaannya menduduki keadaan rofa. Contohnya sebagai apa ya? Sebagai mubtada tadi. Ana tadi kan ana talibun qadimun. Ana tadi kan sebagai mubtada. Mubtada kan menduduki keadaan rofa. Nah, ini domir dohir rofa munfasil. Satunya lagi ada domir
nasab munfasil. Cuman ini belum anak ketik. Cuman ini kita domir dohir nasab munfasilnya ini adalah kalau nasab munfasil ini tidak anak bahas dulu. Kita konsentrasi ke domir dohir rofa munfasil karena yang baru kita ketemu adalah domir dohir rofa munfasil yaitu huwa, hiya, anta, ana. Ini ya. Nah, di pelajaran ke-10 ini kita mempelajari domirnya. Domir ini menjadi mudhof ilai. Kalau mudhof ilai itu kan dia menduduki keadaan rofa apa majrur atau jar? Majrur. Majrur. Jar ya, dia jar. Nah, tadi di sini kita kembali yang di catatan tadi. Domir dohir itu kan ada domir munfasil, ada domir muttasil. Kalau munfasil tadi terpisah. Kalau muttasil adalah bersambung. Nah, bersambung ini, ini. Mungkin sambil bisa ditulis ya. Hmm.
Hmm? Apa? Iya, wes, ambil. Ya itu. Hmm? Sebentar. Gimana? Itu. Ini. Pakai opsi nak. Tidak. Ini bisa terlihat. Umat bisa terlihat tulisannya. Yang dari ini. Domir mutasil ada 3 macam. Sedang menuliskan ini. Suaranya terdengar. Terdengar. Terdengar Ustazah. Sedang menulis, masih menulis ya ini. Nggak usah di capture aja nanti ditulis biar Nah, efisiensi waktu. nah. Jadi di sini ada, kalau ini domir mutasinya. Tadi domir doir ada terbagi menjadi 2 ya. Ada domir munfasil, ada domir mutasil. Kalau munfasil tadi terpisah, bisa berdiri sendiri, tidak bersambung. Kalau domir mutasil ini adalah domir yang bersambung. Domir mutasil ini ada 3 macam. Ada domir rofak mutasil, ada domir nasab mutasil, ada domir jar mutasil. Nah, untuk yang nomor 1 dan 2 ini anak skip dulu karena belum bukan pembahasannya. Yang kita bahas adalah yang nomor 3 yaitu domir jar mutasil. Domir jar mutasil. Domir jar mutasil itu adalah domir yang bersambung. Bisa bersambungnya dengan isim atau dengan huruf jar. Jadi kalau tadi di domir munfasilnya, tadi domir rofa munfasil ada huwa hum. Nah, ini anak berikan contoh gambarannya. Karena ini anak berikan 4 ini karena yang baru kita ketemui adalah 4 domir ini, yaitu wa, hiya, anta, ana. Kalau bentuk domir rofa munfasilnya ini adalah huwa, jika dijadikan domir jan mutasil, maka dia menjadi hu. Kalau hiya menjadi ha. Kalau anta menjadi ka. Kalau ana menjadi ya sukun, ini disebut ya mutakallim. Disebut ya mutakallim. Bentar. Hmm. Jadi contohnya kalau sebentar ini anak berikan contoh. Hmm. Bentar. Ini adalah ya mutakallim. Contoh jika bersambung dengan isim. Misalkan kita mau mengatakan kitabnya dia seorang laki-laki. Huwa kan dia seorang laki-laki ya. Bukan kita bun huwa, tapi langsung menjadi kita buhu. Jadi kita
Buhu. Tuh. Kalau kitabnya dia seorang perempuan berarti menjadi bagaimana? Kita buha. Kalau kitabnya dia, kitabnya kamu seorang laki-laki, anta, berarti kita buka, kitabmu gitu ya. Kalau ana, kitab kitab saya, bagaimana? Jadi kita bi. Kalau untuk Bi. untuk ana, dia diharokati, huruf terakhirnya diharokati kasro ya. Kalau yang lainnya kita buhu, kita buha, kita buka, baknya huruf terakhir sebelum domir itu diharokati dhamma. Tapi kalau untuk bersambung dengan domir ana yang dijadikan domir jar mutasil, yaitu berubah menjadi ya sukun, maka huruf terakhirnya di kasro menjadi kita bi, baknya di kasro, tidak di dhamma lagi. Kita bi. Nah, karena sudah kaidahnya kalau sudah ada ya sukun, maka huruf sebelumnya harus diharokati kasro. Gitu. Kita buhu, maka arti kita buhu itu adalah Kitab dia laki-laki ya Ustazah. Kitab dia. kitabnya, gitu ya. Kitabnya, gitu aja kita menerjemahkan kitabnya. Maksudnya kitabnya itu nyanya merujuk pada seorang pada Laki. domir huwa. Pada domir huwa. Yang artinya adalah dia seorang laki-laki. Ya. Kalau kita mengartikan bukan kitab dia seorang laki-laki, tapi langsung kita artikan kitabnya. Tapi nya ini merujuk kepada domir huwa. Jadi kalau kita lihat saja kita menunjuknya pada dia seorang laki-laki atau dia seorang perempuan. Kalau dia seorang laki-laki berarti kita pakai kita buhu. Ya, kalau perempuan kita buha. Apa ini kita pun ini taknya harusnya panjang ya. Eh, hmm, Kita buang. Bentar. Kita buhu, kita buha. Kalau kita merujuknya kepada seorang perempuan, maka kita mengatakan kita buha gitu. Kalau anta berarti kita buka kitabmu. Munya ini merujuk kepada anta, kamu seorang laki-laki. Kalau mengartikannya kitabnya, itu kitabnya. Tapi kita sudah pahami kalau kita pakai kitabu, oh berarti maksudnya adalah kitabnya seorang laki-laki. Kalau kita bilang kitabuha, maka kita memahami, oh berarti kitabnya seorang perempuan. Kalau kitabku berarti kitabi, gitu. Bisa dipahami dari yang ini Insya Allah untuk Ustazah. dhamir jar mutasilnya, Insya Allah. saya. Kalau sudah ini sudah anak ganti ke layar yang lainnya. Sudah ya? Sudah. Nah. Nah, di sini ada sul ashir. Pelajaran ke-10 ini berupa percakapan. Coba bisa ada yang bisa membaca? Nah, boleh coba Ustazah. Boleh dapat lagi. Hamidun. Man anta? Muhammadun. Ana talibun bil jami'ati.
Lanjut Hamidun, dua baris lagi. Hamidun, anta talibun jadidun, Muhammadun, na'am, ana talibun jadidun. Mm-mm. Terus lanjut lagi lanjut lagi Hamidun, min aina anta, Mm-mm. Muhammadun, ana minal hindi. Mm-mm. Hamidun, masmuka, Muhammadun, ismi Muhammad. Nah, cukup sini Yakfi. Nah, sini Bagaimana Ustazah? sudah cukup sebentar ini Um, sih. Ya, jadi di sini man anta, siapa kamu? Nah, ini sudah kita pahami maksudnya siapa kamu, laki-laki ya. Kan di sini juga sudah tertera jelas namanya Hamidun sama Muhammadun. Nah, berarti laki-laki. Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah seorang laki-laki di seorang laki-laki, seorang murid di kampus. Anta talibun jadidun, apakah kamu murid yang baru? Nah, ini percakapannya semuanya mengandung kaidah dari semua yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-9 tadi. Ini anta talibun jadidun. Nah, ini sudah ada mengandung naat dan man'utnya ya. Naatnya mana nih? Jadi Dun. Jadidun, man'utnya berarti? Talibun. Talibun. Nah, kita lanjut. Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya murid yang baru. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari Hindia. Mas muka, ini baru kita lihat susunan mudhof ilai dengan mudhof ilai berupa domir. Siapa namamu? Mas muka, is muka. Ini kalau anak baca sendiri, berdiri sendiri, hamzah wasalnya terbaca ya, is muka. Tapi kalau kita baca lanjut dari maka hamzah wasalnya hilang. Mas muka. Is muka ini adalah susunan ada mudhaf ilainya. Mas muka, namamu. Nah, mu ini huruf K apa? K ini adalah domir jar muttasil tadi yang kembali kepada anta ini ya. Dari min aina anta, dari mana kamu? Ah, ini disebut mudhaf ilainya. Mudhaf ilainya berupa domir, yaitu domir jar muttasil. Ismi, nah ini juga nama saya, nah, atau namaku Muhammadun. Ismi, ini kembali kepada ana di sini. Ana minal Hindi. Jadi kalau anta, ana ini adalah domir apa tadi? Domir apa ini? Rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Dia bisa berdiri sendiri anta, ana gitu ya. Sedangkan kalau ismuka, ka, ismi, ya, sukun, ya, mutakalim. Ini adalah domir. Domir apa? Mutasil. Domir jar muttasil. Jadi kalau ana dan anta ini adalah apa? Domir rofa munfasil. Kalau ana ini domir rofa munfasil. Dia terpisah, tidak bersambung dengan apapun, dan dia dalam keadaan rofa, dalam keadaan menduduki keadaan rofa sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Sedangkan kalau mas muka K ini adalah domir jar mutasil. Dia domir yang bersambung. Bersambung dengan apa? Isim. Ismun, ini kan isim ya. Isim, bersambung dengan isim. Dan dia dalam keadaan menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilai. Begitu juga ismi. Ismi ini juga ya-nya ini adalah ya mutakalim. Dia adalah domir jar mutasil. Dia domir yang bersambung dengan isim dan dia dalam keadaan menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilai. Ismi. Gitu. Bisa dipahami dari sini? Bisa Ustazah, insya Jadi Allah. Jadi di ini susunan mudhaf ilainya adalah berupa domir. Dan domir tidak mungkin menjadi mudhaf. Dia bisa menjadi mudhaf ilai. Domir ini fungsinya dalam mudhaf ini sebagai untuk meringkas isim alam. Bisa meringkas isim alam ya. Maksudnya kalau kitabu Muhammadin.
Bisa dilingkas jadi kita buhu, kitabnya dia, gitu maksudnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Karena waktu sudah menunjukkan 9:30 lebih. Ada yang ditanyakan? Insya Untuk Allah kita lanjut mudofnya di itu pekan depan. Apa? Ada yang ditanyakan? kan mudofnya berarti ismu ya Ustaz? Ya, ismul mudhofnya. Ada yang ditanyakan lagi? Ustazah, Oh, kalau tidak yang ada. Ya, kenapa? Sebentar. kalau yang betul kedudukannya jar tuh kenapa dari perkataan tuh kedudukan jar tuh bagaimana Ustazah? Maksudnya, kenapa dia domir jar mutasil? Gitu? Kenapa kedudukannya jar? Ya, kenapa dia menjadi jar seperti itu kedudukannya? Karena kan dia sebagai mudhaf ilaih. Isim majrur itu kan kita ketahui adalah isim yang itu ada dua. Isim majrur itu kan ada dua. Yang pertama karena didahului huruf jar, yang kedua dia sebagai mudhaf ilaih. Yang ismuka tuh sahaja Ustazah. Ismuka sahaja yang jar. Yang jar itu adalah domir k-nya, domir jar mutasilnya. Ah ya, paham Tap- Ustazah. Tapi ini k ini perlu diingat, domir itu adalah isim yang mabni, tidak bisa berubah-ubah. Jadi k Hmm. ini ismuka, k ini mudhaf ilaih menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilaih. Tapi karena dia mabni, maka dia tidak nampak, tidak bisa terlihat tanda jarnya dengan kasro. Karena dia mabni, selama-lamanya akan K. Jika ini merujuk pada anta. Tapi nanti kalau pada anti, dia bisa jadi ismuki gitu ya. Mm-mm. Ismuki, ki itu dia jar, bukan maksudnya dia tanda jarnya. Tapi karena memang dia isim mabni, mabninya dengan ki. Kalau dia Hmm. menduduki keadaan yang nasab, nanti juga tetap dia ki. Tidak bisa K gitu. Anak kira cukup ya sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak minta untuk dimurojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya juga mufradatnya juga semakin bertambah. Semoga Allah beri kemudahan, keistiqomahan bagi kita untuk tetap semangat mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan mohon maaf jika Anda ada salah kata atau salah dalam penyampaian atau terlalu cepat dalam penyampaian, mohon diberikan udur dan Ana sangat menerima sekali setiap kritik maupun saran untuk membangun Ana dalam menyampaikan pelajaran. Barakallahu fiikunna. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Amin. Taufik. Waalaikumsalam.